Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Dinda Mutiara Nur Zahra. Di sini saya bertugas sebagai konselor. Kamu tidak usah merasa khawatir ataupun merasa tegang. Anggap saja kita lagi ngobrol santai. Oke, sebelumnya saya meminta izin terlebih dahulu untuk mengisi lembar persetujuan yang telah saya sediakan agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Terima kasih telah mengisi lembar persetujuan. Sebelumnya saya minta izin, apakah saya bisa merekam selama proses konseling ini berlangsung? Bisa. Oke, konseling ini akan berlangsung kurang lebih 20 sampai 30 menit. Eh, eh, Tenang saja, semua hal yang kamu berikan itu bersifat pribadi dan hanya dijaga kerahasiaannya dan hanya diperlukan untuk sesi konseling ini saja. Oke, apakah saudara-saudara ini sudah bersedia untuk melaksanakan proses konseling pada hari ini? Iya. Ya. Apakah posisi duduk saudara-saudara yang kalian rasakan ini sudah nyaman? Ya. Sebelum kita memulai proses konseling ini berlangsung, ada baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari wakil saya. Perkenalkan, nama saya Fadila, bisa dipanggil Fadil. Perkenalkan, nama saya Alia, bisa dipanggil Alia. Perkenalkan, nama saya Nabila Madani, bisa dipanggil Fadil. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Oke, kalau boleh tahu apa yang menjadi tujuan Anda datang pada sesi konseling hari ini? Pikiran. Sorry, overthinking. Ini tidak baik-baik saja. Oke, kita bisa simpulkan bahwasanya di sini lagi kepikiran tidak baik-baik saja dan overthinking. Kalau boleh tahu itu apa overthinking yang saudara-saudara ini rasakan? Ya, dari sebelah kiri saya. Kalau saya soal hubungan. Ya, sama. Sama juga. Kalau boleh tahu hubungannya ini kenapa? Lagi berantakan. Selingkuh. Ya, di posisi itu. Berantakan dalam artian seperti apa? Lagi ada masalah soal perselingkuhan. Menurut saudara ini perselingkuhannya itu karena apa? Berawal dari nongkrong sama teman cewek. Kalau teman-teman Mungkin masih mau dimengerti gitu. kalau kalian, kalau yang di sini, Iya, sama juga. kalau boleh tahu apa yang menjadi pemicunya pacar kalian ini selingkuh? Karena saya mungkin karena saya ini terlalu avoidan. Mungkin masih selalu mau dimengerti gitu. Ya mungkin terlalu psycho posesif itu juga jadi Menurut kalian kalau pasangan kalian ini selingkuh, apa yang kalian rasakan? Sakit. sakit sih, jadi kecewa. Galau. Kalau kalian ini merasa galau, kecewa, sakit, biasanya itu kalian ini menanyakan ke pasangan? Tidak, rasa tidak, ke teman dulu sih, Iya, tidak. teman. Kalau yang pertama, Tidak, berarti kalian ini tipe orang yang memendam perasaan. Iya, Nah, iya. betul. Kenapa kalian lebih memilih memendam perasaan dibanding bercerita kepada pasangan? Agar kayak ini emosi nih Iya. emosi nih, tapi harus dulu dikasih reda-reda sebelum tak bertanya ke cowok. ya biasa kan kalau ditanya kita langsung cerita, biasa kayak sembarang nggak dibilang Iya, kok, begitu, jadi kayak penting kayak ditanya dulu teman tak ngelantur bagaimana ini. mending minta saran dulu ke teman bagaimana kak ini. Berarti kalian ini suka
sharing cerita ke Ke teman temannya. dibanding dengan pasangan. Ya, Iya. betul. Nah, Lebih ke taman dulu sih itu. kenapa hal tersebut tidak pernah dilakukan ke pasangan? Mungkin reda-reda lah emosinya, terus tanya. Karena kalau lagi sementara emosi, kayak Ini pikiran nggak Nggak tahu tahu. bagaimana. kalau lagi emosi kita harus tanya. Mending tanya dulu teman tuh kayak supaya ini emosi turun sedikit. Kayak kalau kita juga nak kasih saran Iya. gitu. Kalau boleh tahu hubungan kalian itu sudah berapa lama? Kalau saya 6 bulan. 9 bulan. 8 bulan. Oke. Selama berbulan-bulan tersebut, apakah pasangan kalian ini selalu membuat kalian kecewa? Selalu. Tidak selalu sih, kayak jarang jelas gitu. Dan selalu sih, Tergantung sih ya. tergantung bagaimana si cowoknya. Begitu. Cowoknya karena kita kan ikut ini. Oh, tergantung dari laki-lakinya. Iya. Oke, kalau misal kasusnya kayak pasangan kalian ini follow-follow dengan cewek lain, apa yang kalian rasakan? Hmm. Kepikiran sih. Kayak ya. Iya, kepikiran kita, tapi tergantung dari ceweknya siapa gitu. Iya begitu. Kalau biasanya pasangan kalian ini pergi nongkrong dengan Cewek. cewek lain atau Cewek yang mungkin di-follow. ada teman cowoknya tapi ada cewek, itu bagaimana biasa tanggapannya? Kayak harus itu saja dulu, positive thinking begitu. Tidak mesti kalian langsung bilang, menuduh, bilang apamu itu, siapa itu. Kayak harus kalian bilang, oh mungkin temannya itu, Iya. pacarnya temannya atau apakah begitu. Mungkin teman sekolah Iya, atau atau Betul. pacarnya temannya gitu. Nah, kalau misal dari nongkrong ini toh pasangan kalian ini berubah, biasanya itu kalian mencari tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya. Cari tahu dulu. Nah, biasanya kalau mencari tahu itu berawal dari mana? Misal kayak dari teman kah dulu atau kenapa? cari sendiri dulu, terus kalau kayak ada dapat sedikit dicari tahu lagi dari temannya gitu kan. Tapi kalau temannya lagi tutup-tutupi, ya Begitu. Kalau saya tidak langsung buka sosmed. Oke. Nah, menurut kalian kalau misal pasangan kalian ini menyelingkuhi kalian, apa yang langsung terbesit di hati? Langsung, kenapa kak? Mungkin karena apa bilang kak begitu. kalau saya sih kayak mungkin terlalu masih mau kalah dimengerti, cuman cowoknya kayak apa sih, nggak peka begitu ya. Saudari, Apa ini? kayak kalau misal Apa penyebabnya iya. dia selingkuh? Karena dia terlalu posesif di katanya. Iya sih. Nah, kalau misal di posisi kalian ini kayak ini tuh yang dia katakan kayak dia posisi bagaimana menurut Tergantung sih posesifnya kayak gimana gitu ya. Kayak Iya tergantung. Kalau misalnya posesif di soal cewek ya pak boleh ji. Kalau posesif salah kalau posesif soal Pergaulan. bergaulan mungkin boleh aja lah, Iya. tapi kalau soal cewek ya bisa bicara apa. pernahkah tidak kalian ingin melepaskan pasangan kalian? pernah Pernah. Ya pernah. pernah Nah, kalau misal pernah, apa yang menjadi penyebabnya kalian ini harus melepaskan pasangan kalian? karena capek mak. Biasa kalau ditegur gitu kayak tidak mendengar Cik. Biasa tuh minta Cik menyerah kayak Iya, capek kayak mas sudah capek. ini saja sudah ini dulu begitu Break, tapi break dulu, nah, break. iya. Nah, di sini kalian kan sudah mengetahui bahwasanya pasangan kalian ini apa kayak tidak mendengar begitu. Kenapa kalian harus mempertahankan hubungan seperti itu? Karena mungkin kayak terlalu sayang kak, terlanjur nih. Jadi kayak susah milah. Ya biasa susah begitu buat lupa kini begitu. Kayak biasa kepikiran jadi juga nih. Kenapa tadi bilang begini padahal masih moka padahal masih ku sayang nih. Apakah Begitu. apakah pasangan kalian menjadi prioritas utama? Nah, kalau misal bukan jadi prioritas utama, kenapa kayak kalian susah untuk melepaskan orang yang kayak apa nih, kayak
Kalau dia tidak sakit. Iya, begitu. Kenapa sih? Kayak yang bilang Ji tadi, kayak mungkin sayang sekali Iya, maki kayak maybe juga terlalu nyaman lagi Iya. sama dia, kayak Kayak- terbiasa juga sama dia Ji. dia bisa gitu bagaimana kalau kayak masih sayang Ki. Ya. Tapi kenapa selalu harus mempertahankan? Kenapa tidak bisa mengakhiri? Karena kayak selagi masih sama-sama Kak lah, sama-sama kita memperbaiki. Perbaiki. Mau coba rubah nih cowok. Kayak cepat kita lulu hati ya. Iya. Cewek. Kan dia tahu cewek tuh kayak biar dikasih kata-kata begini cepat Ci dulu. Nah, biasanya kalau dalam hubungannya kalian ini siapa yang lebih dominan? Apakah kalian atau mungkin pasangan kalian? Mungkin yang cowok, tapi kita juga tidak bisa kayak gitu, nggak bisa bilang kayak cowok harus duluan yang minta maaf kah atau yang memulai duluan. Cewek juga harus kayak Sadari dirinya. iya, Kayak sama-sama makin kayak mungkin saling juga karena kayak terlalu apalah kata-katamu Iya. gitu sampai mau aku akhiri. Iya. Kayak disadari lah diri Iya, lah tuh. harus dulu kayak dicerita baik-baik lah dengan kepala dingin gitu. Sini kalian bisa sadar sendiri bahwasanya kayak di dalam hubungan itu bukan cuma cowok yang selalu menjadi prioritas Iya. utama, tapi cewek juga bisa jadi prioritas utama. Iya. Tapi kenapa kalian susah untuk melepaskan pasangan kalian kalau misalnya pasangan kalian ini kayak apa di kayak berat sekali nih dirasa tapi kayak susah sekali dilepas? Mungkin bisa jadi lepas kalau kayak capek sekali Maki atau kayak melakukan lagi hal yang sama kayak gitu. Tapi kan biasa tuh kalau kayak capek untuk tuh, capek sekali itu, tapi kayak biasa datang lagi tuh cowok Kak, kayak dulu lagi hati itu tuh. Jadi jadi kayak tambah susah begitu ya. Kayak kalau datang tapi kita tetap diterima dulu lagi Iya. hati kita. Tapi mungkin ada saatnya kayak dari terima bilang Iya. gitu. Nah, kalau Tapi kalau saya sih ada bukti, nah kalau ada temen kita Tapi biasa cewek biar ada buktinya tetap dia mau. nah kan beda-beda ki orang. Iya. Biasa kan tidak secepat Naji. Ya, mungkin bertahun-tahun telah break begitu kan kalau tidak sama. Tapi kalau datang lagi tuh cowok dengan kayak minta maaf lah segala macam tidak nak ulang lagi. Kayak mungkin luluh ke lagi begitu ya. Mungkin sedikit demi sedikit itu luluhnya. Betul. berarti kalau misal pasangan kalian ini datang kembali dengan perubahan yang baik, maka kalian ini akan apa kayak Menerima aja dia, ya, begitu. Kayak diterima pasti. Dulu. Apalagi kayak masih disayang Iya. gitu. Kayak Mungkin masih ditanya ada mas sedikit demi sedikit begitu. Iya. Mungkin berubah bagaimana, berubah kayak 100% ya, berapa persen berubahnya gitu. Oke, kalau misal didapat nih ini pernah didapat pasangan tak selingkuh begitu dengan orang lain, apa yang biasa apa yang biasa dirasakan? Kalau misal pernah didapat, Terus langsung sakit hati Kak. jelas nih sakit hati. Jadi biasa tuh tidak langsung ke teman, langsung ke dia marah-marah, ceplos langsung tinggalkan begitu. bagaimana biasanya responnya pasangan kalian kalau misal kayak lagi marah begitu ya karena kau dapat ki? Iya. Oke, biasa itu ngebujuk kayak berusaha kan pas percaya. Atau biasa kan bilang chat nilai itu cewek begini. Kayak bagaimana dia? Kayak enggak mungkin lah mau Iya. gitu cewek. Iya lagi. Biar ada bukti, tapi lebih baik cerita mungkin dulu toh. Nah kalau misal kayak sudah minta dikomunikasikan toh, tapi tetap jika pasangan kalian ini berubah, nah biasanya itu apa yang kalian lakukan? Berubah. Ya kayak misalkan tadi dia udah bilang bahwasanya kayak kan sudah ditanya bilang kayak misal ya bilang bukan siapa aku itu, kenapa harus marah begitu? Nah kalau misal sudah membuktikan itu tapi tetap melakukan hal yang sama itu, apa yang biasa terbesit di pikiran tak? Terus langsung ini bisa deh, begini lagi bisa deh. Marah kita lagi. Kalau kamu bagaimana cara mendapatkan bukti? Apa ini? Kayak kalau misalnya pasangan itu kayak sudah ini tahu nih selingkuh, sudah mau kena bujuk juga kayak bilang bukan siapa aku itu. Nah biasanya bagaimana tanggapanmu kayak bisa melakukan hal yang Kayak sama? masih kayak percaya kan sih kayak Kayak masih trust issue ya gitu, kayak bilang percaya nggak sih cowok kalau bilang kayak gitu ya. Bilang mungkin kayak bilang
ya kayak bilang tidak begitu lah, tapi kita tidak tahu di belakang gimana kayak gitu, jadi kayak masih trust issue gitu. Pasti masih bisa jalan kayak langsung berlukan gitu. Nah, di sini kan kalian sudah trust issue dan sebagainya. Ya, Tapi kenapa kalian masih terjebak di dalam zona merah itu? Satu gitu kak, sayang. Itu Ji. Iya. Dan yang tadi Ji kalau bilang kayak kalau masih sayang Iya. itu sesayang bagaimanapun itu, kayak sesayang sakit itu biar bagaimanapun dikasih itu. saran bagaimana sama teman tak kalau kita mentok masih sayang gitu. Tidak didengar kita teman. Apakah ada faktor lainnya kayak selain sayang? Kayak mungkin kayak dari keluarga apa itu mungkin. Kayak dia yang mengerti Ki lah. Nah, Dia iya yang betul. mengerti bagaimana Ki. Dia Kayak tahu, Ki, sefrekuensi mah iya, Ki lah begitu. gitu. Jadi kayak susah Iya. gitu. Kayak dia mau tahu Ki begini ini Begitu. ini Kayak gitu, mungkin gitu. teman tak tidak tahu Pi, tapi dia sudah Iya, tahu ini iya. bilang kayak gini kayak gitulah. Rasa sayang terhadap pasangan itu sangat besar. Iya. Nah, apakah dari keluarga itu tidak memenuhi sampai kayak pasangan itu menjadi prioritas utama? Memenuhi jika Cuman kayak tidak bisa kita terlalu cerita gitu Iya. ke dia, kayak tahu batas dikit juga gitu. Ada yang bisa dibicarakan dengan Iya, dia. ada yang tidak, ada yang bisa gitu. Kalau misal ini cewek yang pernah menjadi penghambatnya hubungan kalian itu ditemui, apa biasa itu reaksi yang diberikan? Kalau misal tuh ketemu ke sama cewek yang menjadi penghambat hubunganmu ini, bagaimana biasa langsung reaksi ini? Kayak mungkin kayak Kayak iya begitu. Oh, lah. ini. oh ini nih. Kenapa harus Iya, ketemu? kenapa harus Nah. begitu? Iya, kenapa Iya, harus ketemu? tugas ketemu. Kayak Emang Ki, risih ini, lah, risih Ki. Iya. Kayak, ini gue. Nah, kalau misal posisinya tuh lagi jalan sama pasangan ini, ketemu ke sama itu cewek, nah apa biasa responnya pacarnya? Ya, nah bela kah atau apa? Iya, biasa. Iya, biasa begitu Dia kayak bilang sudah nih, sudah jangan nih, kok iya. jangan mau bahaskin sudah nih juga. Kayak lewat nih begitu aja. Di sini kita dapat simpulkan bahwasanya kayak perselingkuhan itu bisa diatasi dengan cara kalau misal pasangan kalian ini bisa berubah. Iya, bisa berubah tujuan. Eh, tidak ada yang menjadi faktor lain selain selain rasa sayang yang buat ke ini harus beri. Toh, tidak ada jika ya hambatan lain kayak Tidak ada. sekalipun dia Selingkuh apa itu? tetap dia sayang Iya. sih. Namanya sayang. Tapi mungkin akan memudar Ki begitu ya. Ya kayak Tapi- batasan dibatasi malah. Perlahan-perlahan memudar begitu. Pasti itu capek ya gitu. Tapi saya tidak pernah sih memudar sih. Tapi kan di sini kayak apa kayak bilang kita memudar perasaan. Nah, kalau kan biasa orang kalau memudar perasaannya berarti kayak hambar itu rasa cintanya. Ya. Tapi kenapa selalu orang harus bertahan dalam satu hubungan kalau misalnya begitu? Iya. Iya lagi. Ini Kayak Lagi. Ya lah. Kenapa kayak selalu menjadi prioritas utama itu kayak pasangan? Kenapa selalu bergantung sama dia? karena mungkin karena keluh kesah semua dilampiaskan ke dia, Ke dia. kata Tapi Ki. tapi ada hal yang lain bisa buat tetap merasa berharga. Gak mesti di pasangan yang selalu memenuhi. Bisa saja di diri tak sendiri yang bisa memenuhi. Kan tidak selamanya biasa kadang pasangan yang selalu memenuhi apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Saya juga teman. Iya. Kenapa dia? Ya, kenapa orang harus terjebak di dalam zona yang menurutnya orang itu kayak harus dilepaskan? Karena terus dia menurutnya orang lain selalu menurutku. Mungkin menurutnya orang lain buruk tapi menurutku baik. Nah, Begitu karena dibutakan begitu Kak. Mungkin kalau dibutakan bisa mikir. Mungkin karena dikatakan cinta jadi
jadi ya susah untuk melepaskan. Iya. Betul. Nah, tapi Hidup. tapi di sini kita tarik kesimpulan bahwa kayak pasanganku ini tidak selamanya harus memenuhi apa yang saya rasakan. Iya. Iya. Kayak kalau misalnya pasanganku tidak bisa memenuhi apa yang saya rasakan, diriku sendiri bisa. Nah, dengan kayak bahagianya diriku sendiri ini, kayak segala sesuatu yang mau kulakukan itu pasti bisa terjadi dengan sendirinya. Tidak mesti kayak bergantung kepada pasanganku. Jadi kita bisa simpulkan bahwa apa ya, kayak Tidak selamanya tentang laki-laki. hidup itu bakal berjalan dengan sendirinya Iya. sesuai dengan apa yang kita inginkan, tanpa harus bergantung dengan orang yang sakiti kita. Iya. Karena kayak apa nih, kayak kenapa kita harus terjebak terus di dalam zona seperti Iya. itu. Ya memang rasa sayang tak memang besar, tapi kenapa kita harus mengulangi perasaan-perasaan yang seperti itu di beberapa hari ke depan. Kayak apa nih, kayak pasti kalian pasti merasa capek. Iya, karena kayak sesaat mungkin dirasa kayak kenapa kah begitu, tapi begitu nih tidak bisa ditinggal begitu saja. Eh, di sini kita bisa melihatnya secara mata terbuka, hati yang terbuka, bahwasanya kayak bisa aja ini keluar dari zona seperti ini dengan cara kayak harus kayak juga bahagiakan diriku. Kayak kenapa harus saya selalu sakiti diriku. Apakah ada hal yang lain yang ingin kalian sampaikan? Itu tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ingin kalian sampaikan, semoga apa yang kalian keluarkan pada malam ini cukup membuat kalian merasa lega. Semoga dari sesi konseling ini bisa memberikan manfaat kepada kalian, bahwasanya rasa sakit itu tidak perlu selalu dipendam. Ada banyak cara untuk bisa bahagiakan diri kita sendiri. Dengan caranya kita bahagia sendiri, itu segala sesuatu itu bisa teratasi. Oke, semoga apa yang kalian ingin rubah itu secara perlahan-lahan itu bisa tercapai, dan semoga apa yang kalian telah sampaikan ini bisa merasa cukup lega. Saya rasa sesi konseling ini cukup sampai pada hari ini. Semoga apa yang kalian telah sampaikan ini bisa membantu kalian menjalani hari-hari ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.